Jadi KPI ini bukan kemudian meniadakan perasaan kita ya, bukan. Ini bukan soal logika saja, tapi dengan adanya KPI ini membantu kita lebih yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan mentoring tentang tutorial pembuatan KPI. Cara membuat Key Performance Indicator. Manfaatnya untuk mengukur keseimbangan antara kinerja dengan salary. Karena begini, ada teman-teman yang nanya, mau salary dulu atau kinerja dulu mas? Saya bilang ya diukur keseimbangannya. Artinya kalau memang kinerjanya sudah bagus ya kita beri salary yang baik. Kalau salarynya terlalu banyak dibandingkan kinerjanya, maka harusnya karyawan itu kita keluarkan atau kita evaluasi. Atau ternyata kinerjanya tidak sepadan dengan salary, pasti dia akan mengalami masalah. Pada saat briefing pun saya sampaikan, saya cerita nih kayak gini. Dulu ada seorang sahabat yang bertanya kepada salah seorang ulama. Dia bertanya, wahai Imam Malik, saya punya gaji 5 dinar, tapi saya nggak bahagia. Kalau gitu kembalikan 1 dinar, jadi 4 dinar. Baik, datang lagi, wahai Imam, saya lupa Imam Malik atau Imam Syafi'i ya. Wahai Imam, gaji saya 4 dinar, saya belum bahagia, balikin lagi 1 dinar kepada bosmu, balikin. Terus datang lagi, ya Imam, saya punya gaji 3 dinar dan sekarang saya bahagia. Kok saya dapat gaji lebih kecil tapi saya bahagia? Lah kemarin saya dapat 5 dinar gaji lebih gede tapi kok saya nggak bahagia? Nah, kebahagiaan itu bukan pada besar kecilnya gaji, tapi pada keberkahan gajinya. Kalau kita kerja santai-santai dapat gaji besar nggak berkah itu, mending kita gajinya itu sesuai dengan kinerja kita. Nah, belief seperti ini kita sampaikan kepada karyawan pada saat mereka gajian. Dek, ini gajinya. Ini imbal jasa sebagai tanda terima kasih karena kamu bersedia bantu kami di sini. Saya berharap ini sudah sesuai. Kalau belum, semoga menjadi amal kebaikanmu dan saya berkomitmen untuk meningkatkan gajimu. Tolong kerjakan KPI-nya agar kami bisa memberikan apresiasi padamu. Contohnya begitu. Kalau dia ternyata kinerjanya lebih buruk, Dek, ini gajimu dan kami evaluasi ternyata kinerjamu tidak baik. Kami masih berikan kesempatan atau kamu saya keluarkan, kan gitu. Itu manfaatnya kita buat KPI lebih objektif loh teman-teman. Jadi nggak baperan gitu. Jadi betul-betul ini objektif, ada ukurannya. Meskipun KPI ini tidak baku ya teman-teman. Kita masih pakai hati lah untuk ngurusin kayak gini. Cuma ini akan membantu kita untuk mengkalibrasi hati kita gitu. Hati kita bener nggak sih ini gitu, mantep nggak gitu. Itu akan membantu kita. Jadi KPI ini bukan kemudian meniadakan perasaan kita ya, bukan. Ini bukan soal logika saja, tapi dengan adanya KPI ini membantu kita lebih yakin. Sama loh dengan Nabi Ibrahim ketika berkata kepada Allah SWT, ya Allah, tolong tunjukkan bagaimana cara engkau menciptakan. Kata Allah, wahai Ibrahim, apakah engkau tidak yakin? Ya Allah, saya yakin, tapi saya ingin lebih yakin. Nah, KPI itu kira-kira seperti itu. Kita sudah yakin dengan hati kita yakin pada karyawan kita. Sistem evaluasi ini hanya untuk membuat agar kita lebih mudah berprasangka baik kepada karyawan kita. Dan kalau karyawan kita kinerjanya buruk, kita bisa motivasi, kita bisa tanyakan. Itu tujuannya mengukur keseimbangan kinerja dan salary. Nah, contohnya di sini teman-teman. Saya buat KPI baru per Februari 2019. Nah, ini contoh, namanya Katerina Miao Miao. Ini di serial Daniel ya, melengkapi data pelanggan. Dia pekerjaannya sebagai admin dan 5R, juga bantuin marketing. Melengkapi data pelanggan, jumlahnya 900 orang. Memilah pelanggan potensial, inspeksi diri atas kesalahan 5R. Dia buat PAR, Preventive Action Request, ataupun CAR, Corrective Action Request. Menyelesaikan temuan-temuan tersebut. Berdinamika dengan pelanggan via WhatsApp. Rataan kenaikan omset Wardah per bulan. Kita cek. Ini dihitung terpisah, skornya nanti ada di sini. Oke, skor udah ada rumusnya ini. Nah, contohnya begini misalnya. Melengkapi data pelanggan, targetnya per bulan adalah 900 orang. Oh, tunggu. Di sini ada Key Performance Indicator
Di sini ada area kerja utama. Kalau bagaimana cara menentukan key performance indicator lebih detailnya nanti ada di video yang premium. Ini saya contohkan, kalau misalnya dia pekerjaan utamanya job desk-nya adalah admin dan dokumentasi, lalu tugasnya adalah ini. Jadi KPI itu dari semua tugas yang dikerjakan oleh admin dan dokumentasi, ada yang bisa diukur, ada yang tidak bisa diukur. Nah, yang bisa diukur itulah kita masukkan di sini. Kalau yang tidak bisa diukur gimana? Yang tidak bisa diukur kita anggap telah dilaksanakan dengan baik. Ada juga pekerjaan-pekerjaan yang rutin, bukan pekerjaan-pekerjaan inti. Nah, itu juga tidak kita ukur. Jadi di sini hanya mengukur pekerjaan dia saja, dan jadi KPI ini hanya menilai pekerjaannya dia saja yang bisa diukur. Pekerjaan yang tidak diukur ataupun pekerjaan yang rutin tidak kita ukur atau kita anggap sudah baik dilaksanakan. Nah, terus bobotnya kita buat agar sampai dengan kalau misalnya Mas cuma dapat 2 gimana Mas? Misalnya melengkapi data pelanggan sama rataan kenaikan omset. Oh nggak apa-apa, ini kan misalnya ini belum ada, nggak apa-apa, cuma 2 aja, nggak apa-apa. Kita mulai saya dulu awalnya juga cuma 2, 3 gitu. Terus saya tanya kepada karyawan saya, pekerjaanmu apa, mana yang bisa diukur dan mana yang bisa diapresiasi. Nah, tujuannya juga ini tulisnya. AR itu action request, berapa orang. Lalu tulis di sini misalnya skornya adalah berapa? Misalnya ada 100, 200. Nah, skornya 500. Jumlahnya ini toh, terus skor akhirnya di sini ada. Bobot KPI dibagi 100 dikali jumlah skor yang didapatkan dibagi target per bulan dikali 100 sama dengan 8,33. Nah, sama ya nanti di sini juga. Nih, misalnya ini dapatnya ada 30, 40, 50, 100, totalnya berapa? 55, dapatnya 2,75. Rumusnya sama. Gini, rumusnya sama. 15, sekian. Oke. Ya, bobot KPI-nya dibagi 100 dikali dengan nilai skornya dibagi targetnya dikalikan 100, begitu. KPI ini teman-teman ada yang KPI maksimum, ada KPI minimum. KPI maksimum itu kalau dikerjakan makin bagus nilainya. Kalau KPI minimum, semakin misalnya KPI minimum itu terkait dengan kesalahan, semakin sedikit kesalahannya semakin bagus hasilnya. Nah, itu nanti kita belajar di video premium. Ini yang sederhana dulu. Nanti di total semuanya, terus kita ukur berapa nilai KPI-nya di sini. Misalnya nilainya totalnya adalah 108,9, maka mendapatkan 110 dari porsi. 0,18 ini adalah faktor yang saya buat atas kontribusi Katrina Miao Miao ini pada sistem kerja di apotek dikalikan 2% omset. Kalau apoteker biasanya 3% omset. Nilai di sini itu ya total apotekernya dibagi 3, kan ada saya, Dea sama Nur, dikali 3% omsetnya. Totalnya berapa? Ini kalau omsetnya per 68 juta dapatnya segini. Kalau nanti omsetnya naik, ya pasti 2% omsetnya naik, gitu kan. Terus nilai ini juga akan naik. Ini akan dapatkan pada bulan Januari. Oh enggak, ini pada bulan Februari 2019. Begitu kira-kira. Nah, pekerjaannya apa? Misalnya kita tulis pekerjaan hariannya begini. Nah, ini misalnya contoh pekerjaannya. Checklist kegiatan pribadi. Checklist ini adalah checklist pekerjaan di luar pekerjaan rutin. Nah, gitu. Jadi dia punya tugas sendiri. Dari tugas-tugas ini ada yang menjadi tugas inti yang bisa diukur, yang kemudian kita masukkan ke KPI. Tugas inti yang tidak bisa diukur kita anggap dikerjakan dengan baik, dan tugas yang rutin kita anggap sebagai pekerjaan yang dikerjakan oleh tim, dan pekerjaan yang rutin kita anggap sudah diselesaikan bersama oleh tim. Begitu. Ini gambaran KPI secara singkat. Nanti untuk
Yang lebih detailnya ada di video premium. Semoga kita bisa bertemu di mentoring selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa tombol loncengnya agar bisa ikut video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.